Kalau yang dialami Mbak Stevi ini menurut saya teluh yang mengirimkan suatu benda. Tapi di sini, mohon maaf, di sini akan saya tegaskan dulu. Mungkin benda itu sudah tertanam kurang lebih mungkin perabaan, ya ini perabaan mungkin 5 tahun yang lalu lah. Kalau dibilang mungkin di 5 tahun yang lalu ada hal santet yang mengenai yang ini, istilahnya orang Jawa mengatakan rah pati. Karena kalau bahasa Sunda Ki Haji itu diganggayong. Diganggayong itu artinya dikasih penyakit yang lama-kelamaan yang akhirnya mati supaya tidak ketahuan bahwa itu disantet. Seolah-olah penyakit. Sebetulnya itu santet yang mematikan, tapi dibuat lama. Mau mengiyakan kalau almarhumah kena santet atau enggak sih dia enggak santet? Apa jawaban kamu? Indikasinya sih iya, memang iya itu terindikasi. Iya kena santet. Iya kena santet, terindikasi kena santet. Apalagi di hasil almarhumah ini ada sesuatu yang aku lihat di apa namanya? Di rusuk ya, apa? Di pinggul. Di pinggulnya dia ini ada seperti 2 buah jarum. Nah, ini seperti ini. Ini jadi kan kalau aku lihat ini terindikasinya cuma 2 nih. Kalau secara logika ya, ini terindikasinya cuma 2. Antara ada sesuatu benda yang masuk atau susuk lah, aku bilang itu susuk, atau ini KB. Ini biasanya nggak keluar diagnosa dokter, ini nggak keluar dan bahkan bingung. Kan kalau aku dengar kabarnya si almarhumah ini sampai ngedatengin berapa? 25 dokter apa? Iya betul. 25 dokter dan nggak keluar diagnosa apa-apa. Makanya publik begitu terkejut begitu dia meninggal ya. Iya. Kalau yang ini tadi, kalau aku ya bilang yang ini tadi, metodenya si Stevi yang dipakai ke Stevi ini masih metode-metode yang biasa aja. Tapi mematikan. Mematikan. Di video itu kan sempat nyebut 3 tahun. Maksudnya apakah ada dibuat menderita dulu sebelum akhirnya dimatikan atau gimana? Itu hitungan Jawa. Hitungannya adalah 7 hari. 3740. Nah, 3740 hari, 100 hari, kemudian 1000 hari. 1000 hari berapa tahun? 3 sekian. Exactly. Jadi memang ada hitungannya. Ini sama sekali nggak gampang. Jadi ya buat orang-orang yang sok-sokan paham agama padahal nggak paham, aku kasih disclaimer dulu nih di sini. Katanya kalau orang apa namanya gangguan, dapat serangan gaib, dapat sihir lah, bul segala macem, itu ya rajin sholat, rajin ngaji segala macem, nggak ngaruh guys. Semua hal itu ada ilmunya. Siapa sih yang bisa nandingin solehnya seorang Rasulullah? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kita lebih soleh daripada Rasulullah, nggak mungkin kita lebih Islam daripada beliau. Beliau yang seperti itu aja pernah terkena sihir. Ini dikasih lihat sama Allah. Seperti si Stevi itu mungkin ya aku nggak, karena ini kan ranah abu-abu banget. Mungkin itu tujuannya mungkin karena dia persaingan bisnis. Emang dari video itu bisnis katanya. Persaingan bisnis ya. Mungkin orang lihat iri atau dengki atau sirik seperti itu kan. Yang jelas ini motif-motif yang konflik. Itu korban si almarhum ini, aku rasa lihat dari orangnya, dia punya feeling ya, karena dia langsung ngeh kalau ini pasti ada apa-apanya. Nah kalau seumpamanya ada apa-apa ke si yang disebut-sebut sama almarhum ini, ya buru-buru lah gimana. Kalau memang iya, kalau enggak ya udah gitu aja. Mulai dari tebu yang hitam, terus kemudian hewan peliharaan ini biasanya ikan di kolam rumah, kalau bisa ada kolamnya, itu nanti bakalan ada benteng gaibnya seperti itu, energinya seperti itu. Kemudian hewan-hewan yang terindikasi seperti burung, ayam segala macam, itu juga bisa menghadang santet. Menurut Ki Atmo, sekali lagi saya tanya, almarhumah meninggal karena ada indikasi santet? Sangat terindikasi santet kalau aku bilang, karena meninggalnya juga terkesan tiba-tiba ya, entah itu sakit atau entah itu karena santet. Yang jelas ini kematiannya, kalau aku bilang sendiri dari pengamatanku sebagai orang yang jauh, nggak wajar. Tapi yang pasti, orang yang terkena santet, terkena guna-guna, biasanya kebanyakan dia lebih mengetahui siapa pelakunya. Karena kenapa? Percaya atau tidak percaya,
orang itu biasa sering didatangi, dipimpiin, dan orang yang mengirim guna-guna itu biasa hadir di dalam pikiran si korban. Jadi kalau saya pribadi sih enggan sekali ya untuk mengomentari siapa pelakunya, tapi harusnya orang yang terkena biasanya dia lebih mendapatkan firasat siapa yang melakukan kiriman-kiriman itu terhadap dirinya. Jadi orang yang dia tuju dan dia pikirkan itu adalah orang-orang yang ada di dalam alam bawah sadarnya dan terlintas di dalam pikirannya. Tapi yang jelas adalah orang yang melakukan biasanya lebih merasa panik dan melakukan pembelaan terhadap dirinya. Ya, pasti dia membuat gelisah. Harusnya, tapi bukan ini ya, bukan orangnya, tapi bukan arwahnya mendatangi. Kalau menurut saya lebih ke pelakunya merasa bersalah dan gelisah sendiri sehingga berusaha melakukan pembelaan-pembelaan. Ya, sulit untuk dibuktikan karena hal seperti ini tidak bisa untuk dibuktikan. Tapi dari pola tingkah laku dan sikap kita bisa melihat dan menilai bahwa pelakunya sangat dekat sekali dengan beliau. Kematian Stevie Agnesia penuh misteri mistis, dengan adanya kabar yang kini viral, bahwa kematian Stevie Agnesia ada sangkut paut dengan Ica Anissa. Seperti kalian ketahui bahwa almarhum sebelum meninggal dunia, menyebutkan bahwa yang menyihir dirinya adalah Ica Anissa Farida. Tak sedikit paranormal menerawang siapa pelaku di balik kematian Stevie Agnesia. Kini sudah terungkap pelaku suruhan Ica Anissa yang menyihir Stevie Agnesia. Anggi Pratama dan Ustadz Faizar temukan benda santet di rumah sang dukun. Terungkap suruhan dukun yang menyantet Stevie Agnesia hingga meninggal dibayar oleh 100 juta. Dalam pengakuan dukun tersebut, Ica Anissa membayar dukun dengan harga fantastis, jika Stevie Agnesia meninggal dunia. Anggi Pratama ajak anak ziarah di makam Stevie Agnesia, jawaban polos Jojo bikin haru. 9 hari setelah kepergian selebgram Stevie Agnesia, Anggi Pratama mengajak dua buah hatinya bernama Rafasya Zain dan Georgi Zevino Pratama, atau JJ dan Jojo untuk berziarah ke makam istrinya. Di pusara istrinya, ia berjanji membesarkan anaknya taat agama untuk bekal Stevie di akhirat. Hal itu diungkapkan oleh Anggi di sebuah unggahannya di Instagram kemarin. "Kamu yang tenang ya, janji aku besarin anak-anak jadi anak yang soleh untuk bekal kamu nanti di akhirat. Sampai ketemu lagi Momi sayang," tulis Anggi pada Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024. Stevie Agnesia meninggal pada tanggal 21 Maret tahun 2024 karena sakit di RSCM Jakarta. Saat nyekar pertama kali dengan anaknya, ungkapan rindu juga disampaikan Anggi melalui keterangan video. Pria yang berprofesi sebagai pilot itu menuliskan sengaja mengunjungi istrinya dengan baju spesial pemberian almarhumah sebelum meninggal. "Aku datang ini pakai baju koko dari kamu, sama anak-anak nyekar pertama. Mami lagi apa? Kita semua kangen, sekarang gak ada lagi yang ngebawelin kita di rumah. Momi, ini JJ dan Jojo bawa teddy bear kesukaan Momi buat nemenin kamu," tulis Anggi. Dalam video berdurasi kurang lebih 3 menit memperlihatkan JJ dan Jojo, anak yang ditinggalkan Stevie, kompak membelikan bunga dan boneka saat hendak berkunjung ke makam ibundanya itu. "Ke makam Mami ya?" tanya Jojo, anak bungsu Stevie dan Anggi. JJ, si kakak sibuk melafalkan doa kedua orang tua untuk berdoa di pusaran sang ibunda. Di toko bunga, JJ dan Jojo memilah mana yang disukai Stevie. JJ tertambat ke bunga putih, sedangkan Jojo pink. Suasana cukup mengharukan ketika saat 3 pria tercinta Stevie ini tengah asyik memilih bunga. Penjaga toko bertanya keberadaan ibu dua bocah itu. Sontak Jojo menjawab dengan polos. "Mami udah masuk surga," kata Jojo. Saat di makam, Jojo juga masih mempertanyakan apakah kuburan yang berada tepat di depan matanya itu adalah ibunya. Bahkan,
Anak laki-laki itu lagi-lagi bertanya mengapa ibunya tidur di gundukan tanah tanpa bangun kembali. Kuburan Mami? Ini ya. Ini Mami. Mami meninggal. Kok gak bangun-bangun? Katanya lirih.